Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Rido Yahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Mandailing Natal menyebabkan banjir lumpur menerjang rumah warga dan sebuah masjid. Kasus Ella yang meninggal dunia setelah sedot lemak di kota Depok, Jawa Barat. Pihak keluarga menolak rencana ekshumasi terhadap jenazah korban. 300 peserta unjuk kebolehan dalam lomba menembak Perbakin Simalungun. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Mandailing Natal menyebabkan rumah warga dan sebuah masjid di Desa Jambur Padang Matinggi terendam banjir. Ketinggian banjir mencapai 2 meter. Banjir bercampur lumpur menerjang Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal pada Sabtu sore pekan lalu. Tak hanya merendam masjid, banjir juga merusak salah satu rumah warga hingga lantainya jebol akibat terkikis air. Banjir yang datang berasal dari wilayah pembangunan Bandara Udara Bukit Malintang. Akibat banjir ini, sejumlah warga harus membersihkan sisa material lumpur dan kayu yang hanyut terbawa arus banjir. Menurut warga, penyebab banjir karena adanya proyek pembangunan bandara. Aktivitas proyek ini menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan hutan. Dari kiriman dari bandara. Itu maksudnya kebanjiran dari kiriman dari bandara seperti apa, Bang? Seperti awen. Mengakibatkan banjir semua rumah di Jambur. Yang dekat Masjid Raya Al-Mustaqim Jambur Padang Matinggi. Ya, itu kenapa bisa banjir, Bang? Kiriman dari bandara Bukit Malintang. Jadi tadi airnya setinggi apa ini, Pak? Setinggi lebih kurang 2 meter. 2 meter tadi, Pak, ya? Ya, Itu di hulu berarti ada berapa sungai rupanya, Bang? 3 sungai dijadikan jadi satu. Jadi apa-apa yang digenangi dari banjir ini, Pak? Selain rumah? Masjid, rumah, gudang getah, Persawahan juga, Bang, ya? persawahan, Berarti semua berdampak, Pak, ya? semua berdampak. Jadi biasanya udah sering kayak gini, Pak? Belum baru 2 kali ini. Baru 2 kali ini. Jadi untuk biasanya surutnya itu mau berapa jam itu, Pak? Sekitar 2 jam. 2 jam baru surut itu, Pak, ya? Iya. Kan warga kebun di atas sana udah hancur semua itu. Sampai ke desa Aibingke, sawah nggak ada lagi yang digunakan sama Berarti kolam. ya dampaknya berarti bukan desa kita saja, Bang, ya. Bukan. Berarti desa tetangga juga mengalami hal yang sama. Kampung Baru, Tadame, Jambur Padang Matinggi lebih parah. Banjir ini adalah yang pertama kalinya terjadi di wilayah ini. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal. Keluarga dari Ella yang diduga meninggal dunia karena sedot lemak di kota Depok, Jawa Barat menolak rencana ekshumasi terhadap jenazah korban. Penolakan ekshumasi dilakukan karena pihak keluarga sudah berdamai dengan klinik kecantikan. Keluarga Ella Nanda Sari Hasibuan menolak rencana ekshumasi yang akan dilakukan Polres Metro Depok, Jawa Barat terhadap jasad korban yang meninggal dunia saat menjalani operasi sedot lemak di klinik kecantikan WSJ Beauty di Depok. Ekshumasi ini rencananya dilakukan di tempat pemakaman umum Ella di Kelurahan Alur 2, Kecamatan Selepan, Kabupaten Langkat. Selain akan melakukan ekshumasi, Polres Depok juga akan memeriksa saksi-saksi dari korban. Paman korban mengatakan pihak keluarga sudah ikhlas menerima kematian korban. Sejauh ini pihak klinik juga sudah menunjukkan itikat baik dengan mengurus jenazah korban hingga ke pemakaman. Pihak klinik juga berjanji akan menanggung biaya sekolah anak korban hingga SMA. Pak, ini kan informasinya hari ini tuh akan dilakukan ekshumasi terhadap almarhum Ella, Pak. Ini saat ini kondisinya bagaimana? Tadi kita sudah melihat di kuburan tuh tidak ada proses ekshumasi, Pak. Sama sekali tidak ada yang namanya pembongkaran kuburan ataupun otopsi. Dari pihak keluarga kami sudah ikhlas menerima apa adanya, hanya itu. Oke, sejauh ini kan informasi ini awal mula ekshumasi ini beredar dari Polres Depok, Pak, yang mengatakan akan melakukan ekshumasi. Itu sudah ada koordinasi nggak dengan pihak keluarga? Tidak. Tidak ada, Pak, ya? Tidak. Pak, sejauh ini untuk kasus ini sendiri pihak keluarga dengan klinik itu bagaimana? Apakah sudah ada berdamai atau macam mana? Sudah ya, Pak? Sudah. Itu bisa dijelaskan, Pak, bagaimana proses perdamaiannya itu, Pak? Sudah kami jelaskan. Pertama, kami sisi baiknya kami pandang mereka mengantarkan jenazah sampai kemari dan kami menerima dengan ikhlas dan sampai mereka mengikut
sampai ke memakamkan jenazah. Bahkan kabarnya untuk anak Kak Ella sendiri itu ditanggung ya Pak, nanti Iya. sampai tamat Sampai SMA dia. SMA ya Pak. Ya. Oke Pak, itu sempat dikabarkan bahwasanya waktu itu kan ini sempat dibilang bahwasanya keluarga nggak boleh melihat jenazah waktu itu Pak. Itu bagaimana Pak? Itu bohong. Kami buka jenazah di sini beserta ngelayat yang lain. Jadi sifatnya umum. Siap, tapi pada intinya ekshumasi itu tidak ada sampai Tidak saat ini, ada Pak. sama Dan sekali. kita menolak ya kalau dilakukan ekshumasi Kami ya, Pak? tidak mengizinkan dan menolak. Keluarga korban berharap kepolisian tidak membongkar makam korban dengan alasan untuk penyelidikan terkait meninggalnya korban saat melakukan sedot lemak. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyerahkan dukungan sebagai partai pengusung Bobi Nasution dalam Bursa Pilkada Gubernur Sumatera Utara 2024. Surat dukungan diserahkan pada Jumat pekan lalu di kantor DPP PKS. Dukungan PKS sebagai salah satu partai pengusung Bobi Nasution menantu Presiden Jokowi dalam kontestasi pemilihan Gubernur Sumatera Utara mengejutkan banyak pihak. Karena sebelumnya pada akhir Juli lalu di sebuah pertemuan di Medan, Presiden PKS Ahmad Saiku mengisyaratkan peluang besar dukungan PKS kepada mantan Gubernur Sumut Edi Rahmayadi. Salah satu alasan perpindahan dukungan tersebut karena belum adanya kepastian dukungan kepada Edi Rahmayadi dari partai besar lainnya hingga tenggat waktu yang telah diputuskan, mengingat perolehan kursi PKS hanya 10 dari 100 kursi DPRD Sumut. Saya hadir langsung bersama Wali Kota Medan, Bapak Bobi Nasution, di kantor DPP PKS Jalan TBS Tupang, Jakarta, terkait dukungan PKS terhadap Wali Kota Medan untuk maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Dan alhamdulillah kemarin Jumat 2 Agustus jam 17.00 itu langsung SK-nya diserahkan oleh Presiden Partai kepada beliau. Dan secara resmi sejak kemarin PKS sudah menyatakan dukungan untuk Bobi Nasution menjadi calon gubernur Sumatera Utara di Pilkada nanti di 2024. Pak, apakah ini kan berpasangan nih Bobi dengan Surya gitu. Kalau Betul. PKS sendiri setuju atau sebenarnya kita punya calon sendiri yang bisa jadi wakil? Ya, kita juga paham ya, karena memang kursi kita cuma 10. Kalau tadi kursi kita cukup, mungkin kita bisa mencalon sendiri. Makanya sebelum kita putuskan mendukung Bobi, kita sudah juga komunikasi lintas partai. Ya, kita juga mengupayakan kalau bisa kader PKS Pinomat jadi wakil. Ya, ternyata dari hasil komunikasi lintas partai itu tidak ditemukan kesepakatan. Lantas bagaimana respon Bobi Nasution atas dukungan PKS ini? Memang kita komunikasi dengan PKS, kita sampaikan apa pandangan kita terhadap Sumatera Utara. Alhamdulillah pandangan dari kami, dari saya dan tim untuk Sumatera Utara ini sejalan juga dengan pandangan di PKS. Sumatera Utara, kondisi Sumatera Utara yang hari ini. Jadi alhamdulillah kemarin PKS memberikan rekomendasi dan memberikan dukungan karena memang pandangan terhadap pembangunan Sumatera Utara paham dan sejalan. Terkait sidang Gubernur Maluku Pak menyebutkan ada blok Medan sendiri Pak, itu tanggapan Bapak gimana Pak? Ya pokoknya saya itu kan hasil sidang ya, hasil sidang. Saya rasa kalau komentari dalam seperti ini saya nggak etis, silakan saja di persidangan. Apa saja saya ikut dalam persidangan. PKS menilai Bobi Nasution juga sudah membuktikan kinerja selama ini sebagai wali kota Medan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan.